Hei, lihat! Tiang awan itu bergerak. Itu artinya bangsa Israel harus berpindah lagi. Mereka hampir sampai. Di balik gunung itu, di sanalah terbentang tanah perjanjian. Negeri yang dikatakan Tuhan berlimpah dengan susu dan madu. Negeri yang sangat subur dan indah. Sungguh menyenangkan. Sekarang Tuhan berkata kepada Musa, Pilihlah 12 orang dan utus mereka pergi lebih dulu ke negeri perjanjian, supaya mereka melihat seperti apa negeri itu. Musa pun memilih 12 orang, satu dari tiap suku. Mereka semuanya pemimpin. Ada dua orang yang perlu kamu ingat namanya, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa memberi petunjuk kepada mereka. Dia berkata, Pergi dan selidikilah seperti apa negeri itu. Apakah penduduk di sana kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Cari tahu seperti apa negeri kediaman mereka itu. Apakah baik atau jelek. Seperti apa kota-kota di sana, berbenteng atau tidak, bagaimana tanahnya, subur atau buruk, dan apakah banyak pepohonan atau tidak. Berusahalah sebisa mungkin membawa beberapa contoh buah-buahan dari negeri itu. kedua belas pengintai itu menjelajahi seluruh negeri. Waktu mereka melihat sebuah kota berbenteng tinggi besar, mereka berkata, Bagaimana mungkin kita bisa menyerang kota sekuat itu? "Astaga, di negeri itu bahkan ada raksasa. Apa mungkin rakyat Israel bisa menang melawan orang-orang sebesar itu?" Tapi negeri itu juga sangat indah. Buah-buahnya bagus dan banyak. Waktu itu sedang musim panen anggur pertama. Mereka memotong satu cabang berisi setandan anggur. Besarnya luar biasa, sampai-sampai butuh dua orang untuk memikulnya bersama. Mereka juga membawa beberapa jenis buah lain untuk ditunjukkan kepada Musa dan rakyat. Setelah menjelajahi negeri selama 40 hari, mereka pun kembali kepada Musa dan seluruh bangsa Israel di padang gurun. Mereka melaporkan kepada Musa dan rakyat, Kami sudah masuk ke negeri itu, kemana engkau mengutus kami. Dan memang benar, negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Ini contoh buah-buahan dari sana. Tapi penduduknya sangat kuat. Kota-kotanya pun berbenteng tinggi. Orang-orang di sana besar-besar. Kami bahkan melihat raksasa. lalu Kaleb berkata, Kita harus maju dan memiliki negeri itu, karena kita pasti bisa. dia tidak takut kepada raksasa. Dia tidak takut kepada kota-kota besar. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan negeri itu, maka mereka pasti mendapatkannya. Tuhan selalu menepati janjinya. Tetapi 10 orang lainnya yang sudah pergi ke sana bersama Kaleb dan Yosua berkata kepada rakyat Israel, Kita tidak mungkin berhasil menyerang orang-orang di sana. Mereka lebih kuat daripada kita. lalu 10 orang itu menyebarkan berita buruk di antara rakyat Israel tentang negeri yang tadi mereka datangi. Kata mereka, Semua penduduk di sana besar-besar. Kami merasa hanya sekecil belalang. Dan mereka pun menganggap kami sekecil itu. Jadi, tidak mungkin. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Kita pasti mati. apa mereka sudah lupa akan semua mujizat yang pernah Tuhan perbuat bagi mereka? Pertama di Mesir, lalu di padang gurun selama perjalanan. Apakah mereka tidak percaya Tuhan?
Itu membuat Tuhan sangat sedih. Tidak percaya pada Tuhan itu dosa, dan tidak mengakui dosa itu sama saja dengan minta dihukum. Apa yang akan terjadi pada orang Israel ketika mereka berkelakuan seperti itu terhadap Tuhan? Nantikan di cerita selanjutnya.